Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPA kelas 8 semester 1, materinya yaitu Sistem Peredaran Darah Manusia bersama saya Fitriani SPD. Adapun submateri kita pada video ini yaitu struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Kompetensi dasar 3.7 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Indikator pencapaian kompetensi. Mendeskripsikan fungsi darah, mendeskripsikan karakteristik jantung dan pembuluh darah, mendeskripsikan proses peredaran darah pada manusia, mendeskripsikan beberapa faktor yang memengaruhi frekuensi denyut jantung. Darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan juga elemen seluler. Plasma darah ini menyusun darah sebanyak 55%. Dan komposisi dari plasma darah ini ada air yang berfungsi sebagai pelarut untuk membawa senyawa lain. Jadi, plasma darah itu tersusun atas 91,5% air dan 8,5%-nya ini zat-zat terlarut. Dan zat-zat terlarut tersusun atas ada protein dan juga zat-zat lain. Seperti garam-garam. Garam-garam di sini ada kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat. Adapun fungsi dari garam-garam dalam plasma darah ini adalah untuk keseimbangan osmotik, buffer pH atau penyeimbang dari pH, kemudian juga mengatur permeabilitas membran. Selanjutnya ada juga protein plasma. Protein plasma ini ada albumin, fibrinogen, ada juga imunoglobin atau antibodi. Jadi fungsi dari protein plasma ini adalah sebagai keseimbangan osmotik, buffer pH atau penyeimbang pH, pembekuan darah, dan juga sistem pertahanan. Senyawa yang ditransportasikan darah ini adalah nutrisi, terdiri dari glukosa, asam lemak, vitamin, dan juga ada produk sisa metabolisme. Seperti gas-gas respirasi juga ada. Kalau gas-gas respirasi kita menghirup O2 atau oksigen, kemudian diedarkan oleh darah, dan juga ada zat hasil respirasi yaitu karbon dioksida. Selain itu di dalam plasma darah ini juga ada hormon-hormon. Selain plasma darah, ada juga elemen seluler dari darah yang menyusun komponen darah sebanyak 45%. Jadi secara normal, lebih dari 99% sel-sel darah ini tersusun atas sel darah merah. Sel-sel darah merah atau eritrosit dan sisanya itu tersusun oleh sel darah putih atau leukosit dan juga keping darah atau trombosit.
Sel darah merah atau eritrosit ini ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar itu bentuknya berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya itu cekung. Dan sel darah merah ini tidak memiliki inti sel. Warnanya itu merah pada sel darah merah yang disebabkan oleh adanya kandungan hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin itu adalah suatu protein yang mengandung unsur besi, zat besi ya. Jadi sel darah merah ini paling banyak terdapat dalam darah dan dari 1 mm kubik darah itu terdiri 4 sampai 5 juta atau 5 sampai 6 juta sel darah merah. Dan ketika berada dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah ini mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen, sehingga akan mengikat oksigen membentuk kompleks oksihemoglobin. Jadi kalau persamaan reaksi kimianya itu misalnya hemoglobin ditambah dengan oksigen itu menghasilkan HBO2 atau oksihemoglobin. Jadi ketika sel darah merah ini tadi berada dalam jaringan tubuh, maka daya ikat hemoglobin terhadap oksigen itu berkurang, sehingga oksigen yang dibawa dari darah yang terikat di hemoglobin itu menuju sel-sel tubuh. Sebaliknya, saat berada dalam jaringan tubuh, maka daya ikat hemoglobin ini terhadap karbon dioksida yang tinggi. Jadi karbon dioksida yang hasil respirasi itu berikatan dengan hemoglobin, membentuk karbaminohemoglobin atau HbCO2. Sel darah merah yang mengandung karbaminohemoglobin selanjutnya menuju paru-paru. Dan di dalam paru-paru, maka karbon dioksida tadi dilepaskan untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan napas kita. Selain sel darah merah, juga ada sel darah putih atau leukosit. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih ini memiliki bentuk yang tidak tetap. Bisa kalian lihat di situ pada gambar. Jumlah sel darah putih itu juga tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Berkisar antara 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubiknya. Dan fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terdapat peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di dalam tubuh. Jika leukosit ini jumlahnya di bawah normal, di bawah batas normal, maka disebut sebagai leukopenia. Sedangkan jika jumlah leukosit itu melebihi batas normal, maka disebut leukositosis. Kalian lihat di gambar itu ada beberapa jenis leukosit. Jadi berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granula dalam sitoplasma leukosit, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Granulosit ini terdiri dari eosinofil, basofil, neutropil, sedangkan agranulosit itu terdiri dari limfosit dan juga monosit. Untuk eosinofil pada sel darah putih itu mengandung karakteristiknya ya, itu mengandung granula berwarna
merah berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Sedangkan basofil ini mengandung granula berwarna biru dan dia berfungsi sebagai reaksi alergi. Neutrofil atau neutrofil ini berfungsi sebagai fagosit atau dia itu menyerang patogen. Sedangkan untuk limfosit ini ada dua jenis, ada sel T dan juga B. Dan keduanya itu berfungsi untuk imunitas dan juga kekebalan tubuh. Selanjutnya ada monosit. Jadi monosit ini adalah leukosit yang berukuran paling besar. Kemudian berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada keping darah atau trombosit. Keping darah ini bentuknya beraneka ragam, bisa kalian lihat di situ pada gambar. Ada yang bulat, ada yang oval, dan memanjang, hingga beraturan juga. Trombosit ini tidak memiliki inti dan bergranula. Dan jumlah selnya itu bisa kalian perhatikan sekitar 250.000 sampai dengan 400.000 per milimeter kubik. Dan keping darah atau trombosit ini berumur cukup singkat, yaitu kira-kira cuma 5 sampai 9 hari. Fungsinya ini berhubungan dengan proses mengeringnya luka atau pembekuan darah. Sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah dengan sel darah pembeku. Kalian perhatikan pada gambar ini adalah proses pembekuan darah. Pernah nggak kalian berpikir bagaimana proses pembekuan darah itu terjadi? Jadi sesaat setelah ada bagian tubuh yang terluka, maka trombosit itu akan pecah karena dia bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin itu akan mengubah protrombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh dari ion kalsium dan juga vitamin K dalam darah. Dan trombin ini akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga sel-sel darahnya itu nggak bisa keluar dan luka menjadi tertutup dan darahnya itu tidak keluar atau tidak menetes lagi. Jadi begitulah kurang lebih proses pembekuan darah. Selanjutnya kita bahas tentang golongan darah sistem ABO. Jadi kamu tahu nggak sebenarnya darah ini dapat digolongkan menjadi beberapa golongan. Ada sistem penggolongan dikelompokkan berdasarkan sistem ABO, sistem Rhesus, dan juga sistem MN. Dan yang akan kita bahas di sini adalah tentang sistem ABO. Berdasarkan sistem penggolongan darah ABO, darah dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Pembagian ini dilakukan karena adanya perbedaan agglutinogen atau antigen pada permukaan membran sel darah merah atau eritrosit dan antibodi atau agglutinin dalam plasma darah.
Bisa kalian lihat ilustrasi gambar sel darah merah. Tipe A, ada tipe B, tipe AB, dan juga tipe O. Ada dua jenis antigen pada sel darah merah, yaitu ada antigen A dan juga antigen B. Antibodi dalam plasma darah itu juga terdiri dari dua jenis, yaitu ada antibodi anti-A dan antibodi anti-B. Jenis antigen dan antibodi inilah yang akan menentukan jenis golongan darah seseorang. Kalian lihat untuk sistem untuk golongan darah A. Golongan darah A itu memiliki antigen A dan dia memiliki antibodi anti-B dalam plasma darahnya. Kemudian untuk golongan darah B, dalam sel darah merahnya dia memiliki antigen B, kemudian dia memiliki antibodi anti-A. Sedangkan golongan darah AB itu sel darah merahnya memiliki antigen A dan juga antigen B, tetapi dia tidak memiliki antibodi anti-A maupun anti-B. Untuk golongan darah O, ini dia tidak memiliki atau tidak terdapat antigen A dan antigen B, tetapi dia memiliki antibodi anti-A dan anti-B. Selain dengan sistem ABO, ini kan kita juga kenal istilah ada resus positif dan resus negatif. Jadi golongan darah seseorang dapat dikelompokkan berdasarkan dua sistem. Tadi misalnya ABO dan resus. Misal ada orang bergolongan darah A, ada resus golongan darah A resus positif. Ada juga golongan darah A resus negatif dan begitu selanjutnya. Ada golongan B resus positif, ada juga golongan darahnya B resusnya negatif. Selanjutnya kita bahas tentang jantung dan pembuluh darah. Yang pertama kita bahas adalah tentang jantung. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Di situ ada ilustrasi dari bagian-bagian jantung dan juga animasi dari jantung. Jadi darah itu dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita ini ada organ yang berperan dalam memompa darah dan organ itu adalah jantung. Kalian perhatikan bagian-bagian jantung pada gambar. Jadi jantung itu terdiri atas 4 ruangan. Ada serambi atau atrium kiri, serambi atau atrium kanan, bilik atau ventricle kiri, dan juga bilik atau ventricle kanan. Serambi jantung ini terletak pada bagian atas. Sedangkan kalau bilik, kalian lihat gambar, itu terletak di sebelah bawah. Jadi darah dari seluruh tubuh ini akan masuk pertama kali ke serambi kanan. Sehingga darah dalam serambi kanan ini banyak mengandung karbon dioksida. Dan dari serambi kanan, kalian lihat ilustrasinya pada gambar, darah itu akan melewati katup. Katupnya itu bernama tricuspidalis. Jadi katup setelah melewati katup tricuspidalis, kemudian dia akan menuju ke bilik kanan. Nah, katup dalam jantung ini berfungsi agar darah ini tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan
itu dipompa oleh bilik kanan melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru agar karbon dioksida dalam darah ini terlepas dan terjadi pengikatan oksigen di paru-paru. Nah, darah dari paru-paru itu mengalir melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis itu kemudian menuju ke serambi kiri. Sehingga darah dalam serambi kiri ini banyak mengandung oksigen atau O2. Darah dari serambi kiri itu kemudian turun melalui katup bikuspitalis. Bikuspitalis kemudian menuju ke bilik kiri. Bilik kiri ini akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Pernah nggak kalian berpikir, kenapa jantung itu dapat berdenyut secara otomatis tanpa perlu kalian perintahkan? Jadi kita tidak bisa memerintahkan pada jantung untuk berhenti atau terus berdenyut. Jadi dia berdenyutnya otomatis tanpa perintah kita. Dan tentu saja ini adalah kekuasaan Tuhan, Maha Besar Tuhan yang telah menciptakan dan merancang kerja organ-organ tubuh kita termasuk jantung itu secara otomatis. Sehingga kita itu juga wajib bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita lanjut ya ke pembuluh darah. Pembuluh darah ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik atau vena, dan pembuluh darah kapiler. Bisa kalian lihat 3 jenis pembuluh darah itu pada ilustrasi gambar. Arteri ini merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Sedangkan pembuluh darah vena itu mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri ini berisi darah yang mengandung oksigen kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Sedangkan vena ini berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida kecuali pembuluh vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena ini bercabang-cabang. Nah, menjadi pembuluh-pembuluh yang lebih kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan juga gas karbon dioksida antara darah dalam jaringan tubuh. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara pembuluh arteri dan vena, mari kita lihat tabel berikut. Perbedaannya yaitu pertama untuk tempat. Nah, pembuluh nadi atau arteri ini agak tersembunyi di dalam tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena ini dekat dengan permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Bisa kalian perhatikan kulit kalian masing-masing. Sedangkan di dinding pembuluh ini, kalau pembuluh nadi atau arteri ini memiliki dinding yang tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh balik atau vena ini memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Aliran darah pada pembuluh nadi atau arteri itu meninggalkan jantung, dari jantung ke seluruh tubuh tadi. Kemudian pembuluh balik atau vena itu sebaliknya, jadi aliran darahnya dari tubuh menuju jantung. Kemudian untuk denyut,
Kalau denyut nadi atau arteri itu kuat dan terasa. Contohnya kalian bisa meletakkan tangan kalian ke pembuluh nadi yang ada di pergelangan tangan. Kalian pencet, di situ kalian bisa merasakan denyutan dari pembuluh nadi. Sedangkan pada pembuluh balik atau pena, itu dia tidak terasa. Adapun untuk katup, pembuluh nadi atau arteri itu hanya memiliki satu pada pangkal jantung. Sedangkan pada pembuluh balik pena, itu katupnya itu ada banyak di sepanjang pembuluh. Nah, jika pembuluh kalian itu terluka dan terkena pada pembuluh nadi, maka darah yang keluar itu akan memancar. Cukup deras dan lumayan banyak. Sedangkan jika kalian terluka kemudian yang terkena itu adalah pembuluh balik atau pena, jadi darahnya itu tidak memancar. Kita lanjut ke mekanisme peredaran darah pada manusia. Kalian bisa lihat ilustrasi pada gambar. Jadi peredaran darah pada manusia ini termasuk peredaran darah tertutup. Kenapa? Karena darah itu selalu beredar di dalam pembuluh darah. Jadi setiap beredar, darah itu melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Nah, pada peredaran darah ganda ini tersebut itu dikenal ada peredaran darah kecil, ada juga peredaran darah besar. Peredaran darah kecil ini merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung, yaitu bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung melalui serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar itu adalah peredaran darah dari jantung, yaitu bagian bilik kiri, itu ke seluruh tubuh. Kemudian kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan. Kalau kalian perhatikan gambar pada peredaran darah, di situ peredaran darah kecil itu kalian bisa lihat dari angka 1, kemudian dia menuju paru-paru ya. Dia tanda panahnya kalian perhatikan menuju paru-paru. Kemudian setelah di paru-paru dia kembali lagi ke bagian jantung yang ditunjuk oleh angka nomor 5 itu. Sedangkan untuk peredaran darah besar, kalian lihat bagian jantung nomor 6. Nomor 6 atau bilik kiri itu kemudian dia ke seluruh tubuh. Kalian perhatikan tanda panahnya. Dari 6 itu kan kemudian 7. Ada yang mengalir, kalian perhatikan itu ada angka 8, 9, kemudian ada 10. Nah, 10. Di situ adalah gambar dari serambi kanan. Selanjutnya kita akan bahas tentang frekuensi denyut jantung. Jadi, kalian pernah tidak merasakan bahwa denyut jantung kalian itu tidak selalu sama jumlahnya atau frekuensinya dalam tiap menit? Ada kalanya jantung kalian itu berdetaknya lebih kencang, ada juga berdetaknya lebih lambat. Jadi, frekuensi denyut jantung itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama aktivitas. Kegiatan atau aktivitas tubuh itu ada orang yang melakukan aktivitas yang memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen. Misalnya orang yang aktivitasnya banyak,
Itu dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas atau orang yang aktivitasnya santai, misalnya duduk, tidur, duduk-duduk santai, tiduran. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sumber energi untuk orang yang aktivitasnya cukup berat, maka jantung itu harus memompa darah menjadi lebih cepat. Itulah kenapa detak jantung orang yang berlari itu lebih banyak atau lebih tinggi daripada detak jantung orang yang cuma tiduran. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jadi perempuan dan laki-laki itu umumnya memiliki frekuensi denyut jantung yang berbeda. Pada kondisi normal, denyut jantung dari perempuan itu berkisar antara 72 sampai dengan 80 denyutan per menit. Sedangkan denyutan jantung pada laki-laki ini berkisar antara 64 sampai dengan 72 denyutan per menit. Selanjutnya ada usia. Jadi usia ini juga mempengaruhi detak jantung, frekuensi denyut jantung. Denyut jantung untuk anak-anak dengan orang dewasa tentunya berbeda. Kemudian ada suhu tubuh. Jadi semakin tinggi suhu tubuh itu maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan peningkatan proses metabolisme, sehingga diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan juga pengeluaran karbon dioksida. Yang terakhir ada komposisi ion. Jadi berdenyutnya jantung itu secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Dan ketidakseimbangan ion itu dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Oke, sekian untuk materi pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa dengan video pembelajaran selanjutnya. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan juga upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.